Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Nuzaimah. Di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama yaitu ada pengertian KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Di dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, dijelaskan bahwa kriteria ketuntasan minimal atau disebut juga KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. KKM harus dicapai oleh peserta didik yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. KKM atau kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak mengetahuinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada fungsi dari ketuntasan kriteria minimal. Yang pertama ada sebagai acuan bagi peserta didik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Kemudian yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Dan yang terakhir, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip penetapan ketuntasan kriteria minimal. Penetapan kriteria ketuntasan minimal perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Yang kedua, penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM, SK yang terdapat dalam satu semester atau dalam satu tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LHB atau rapor peserta didik. Selanjutnya, indikator merupakan acuan atau rujukan bagi peserta didik untuk membuat soal-soal ulangan, baik soal ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Dan yang terakhir, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal bagi setiap peserta didik. Baik, selanjutnya ada B, tindak lanjut pencapaian ketuntasan kriteria minimal. Penentuan ketuntasan belajar akan membantu guru dan peserta didik dalam berbagai hal. Di antaranya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan proses belajar dan pembelajaran, efektivitas pembelajaran dan tindakan perbaikan atau pengayaan. Hal yang tidak kalah penting lagi dalam penentuan ketuntasan belajar adalah untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Tindak lanjut dari pembelajaran ini adalah memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk melakukan remediasi bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dan melakukan pengayaan bagi yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Yang pertama ada program remediasi. Jadi tidak ada dua individu yang sama di dunia ini. Begitu juga penting untuk dipahami bahwa peserta didik memiliki beragam variasi baik kemampuan, kepribadian, tipe dan gaya belajar maupun latar belakang sosial budayanya. Kebutuhan program pembelajaran remedial didasarkan pada hasil penilaian pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Pembelajaran remedial dilakukan ketika peserta didik teridentifikasi oleh guru mengalami kesulitan terhadap penguasaan materi tertentu yang sedang berlangsung. Remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan
belajar yang mengakibatkan ketercapaian kompetensi menjadi terhambat atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga guru bisa langsung memberikan treatment, melakukan perbaikan sesuai dengan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Program pembelajaran remedial ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran efektif atau ketika proses pembelajaran, atau bisa juga ketika proses pembelajaran sedang berlangsung bila itu memungkinkan. Program pembelajaran remedial dilaksanakan sampai peserta didik dapat menguasai kompetensi dasar yang diharapkan atau sampai tujuan tersebut tercapai. Baik, beberapa pendekatan dalam pengajaran remedial dikembangkan oleh guru dalam berbagai strategi pelayanan pengajaran remedial, yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan kuratif. Pendekatan kuratif ini dilakukan setelah diketahui adanya siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran. 3 strategi yang dapat dikembangkan oleh guru yaitu strategi pengulangan, pengayaan dan pengukuhan, serta strategi percepatan. Kemudian yang kedua ada pendekatan preventif. Pendekatan preventif ini merupakan pendekatan yang ditujukan kepada siswa yang pada awal kegiatan belajar telah diduga akan mengalami kesulitan belajar. Strategi pengajaran yang dapat dilakukan yaitu kelompok homogen, individual, atau kelas khusus. Dan yang ketiga, pendekatan yang bersifat pengembangan. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kesulitan siswa harus diketahui oleh guru sedini mungkin agar dapat diberikan bantuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya, selanjutnya yang kedua ada program pengayaan. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang kemampuan atau kompetensinya telah melampaui persyaratan minimal yang ditentukan dalam kurikulum. Karena itu, tidak semua peserta didik dapat mengikuti kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan, sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Ada 3 jenis pembelajaran pengayaan, yaitu yang pertama ada kegiatan eksploratory yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua ada keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Dan yang ketiga ada pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif atau penelitian ilmiah. Proses pengayaan bagi peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan lebih cepat dari waktu yang disediakan. Salah satunya dilakukan dengan memberikan materi tambahan, latihan tambahan, atau tugas individual yang bertujuan untuk memperkaya kompetensi yang telah dicapainya. Hasil penilaian kegiatan pengayaan dapat menambah nilai peserta didik pada mata pelajaran yang bersangkutan. Pengayaan dapat dilaksanakan setiap saat, baik pada jam efektif ataupun di luar jam efektif. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. C. Merumuskan ketuntasan kriteria minimal atau KKM. Yang pertama, hitunglah jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Di antaranya adalah aspek kompleksitas, yaitu semakin kompleks atau sukar KD maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi. Aspek sumber daya pendukung atau sarana, yaitu semakin tinggi sumber daya pendukung maka nilainya semakin tinggi. Kemudian aspek intek, yaitu semakin tinggi kemampuan awal siswa maka nilainya akan semakin tinggi pula. Yang ketiga adalah jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD.
Dan yang terakhir yaitu jumlahkanlah seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran.